Oke, Navi, mampukah mereka memaksa ke game yang ketiga? Atau mereka akan terpuruk ke dasar klasemen? Mari kita saksikan bersama-sama. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Welcome to Mobile Legends. Let's go. Kita akan lihat dari pattern farmingnya ini yang sempat tadi gue bahas juga kan. Farming speed yang cepet banget di awal. Nolan dan juga Joy. Bahkan kalau di under level 4 kayak Nolan lebih cepet deh. Ya, karena fracture-nya bisa di-spam kan buat bisa farming juga. Dan itu cooldown-nya benar-benar cepat. Terutama untuk ya di awal lah apalagi. Pokoknya level 4, level 8 udah enak lah. Tapi 4 juga is oke gitu loh. Cepat buat ngebar, cepat juga buat bisa nge-steal. Apalagi waktu masuk ke jungle lawan gak siap sama sekali kan. Kita steal satu, kabur udah untung. Nah itu dia. Dari segi emblem, basic common emblem sekarang untuk Chusin ya. Berbeda dengan Sun sebelumnya kita sempat lihat juga. Emblem mage-nya, Brave Smite. So far masih belum ada killing spree ya. Oke. Lagi dan lagi sih, V. Pull yourself. Salah satu player marksman yang cukup agak sering menggunakan Master Assassin ya. Player yang cukup berani untuk bisa melakukan buy one situation. Dan lihat kali ini Hanafi bakal coba dipaksa oleh Alphard. Satu poin akan coba dapatkan first blood. Instant pick up dari serang KYY. Berhasil didapatkan. Meanwhile pasukan dari tim Navi. Mereka berhasil mendapatkan KYY pertukarannya. Cukup adil 1-1. Kekuatan dari Nolan juga ya, selama ada stun pasti di depan, fracture-nya masuk juga, damage-nya akan maksimal. Ya. Sementara di arah XP lane, kayaknya ini bakal jadi team fight yang bakal gini aja sih. Potensi kill dari keduanya lumayan tipis, karena akan fokus clear juga, tapi di laning lain itu yang akan terjadi untuk tempurnya. Ya, sebenarnya untuk potensi 1v1 di atas ya, itu pasti dimenangkan dengan Hilda juga dari sisi fast rotate. Karena lebih lama Cici buat rotasi dibandingkan dengan Hilda. Oh, Navi. Dengan Navi, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim Navi udah fokus menuju ke arah Turtle. Belum ada The Way of Dragon dan bahkan nampaknya kali ini pasukan dari Ipo saat merelakan Turtle pertama mereka di tangan dari tim Navi. Cepat banget sih tadi. Tapi jangan lupa nih pattern dari Albert yang harusnya selesai lebih dulu dibandingkan Aether. Makanya kayak rotasi akan bisa dilakukan juga oleh EVOS. Pertanyaannya adalah kemana nih rotasi yang paling possible? Oke. Possible kemana Mama? Nah, aku sih suka ke gold ya sebenarnya. Tapi ngeliat posisi dari Albert sendiri, kemungkinan ya mereka bisa menuju ke EX. Let's see. Pecah nggak ya Hilda dengan damage sekarang? Masih kurang sih. Tebel banget. Iya masih kurang sih. Karena Cici juga bukan burst damage dan instan gitu. Ini untuk menuju ke arah Hilda, ini akan ngebuang waktu cukup banyak deh. Gak wise deh Lim kayaknya kalau dia memaksakan kecuali ada The Way of Dragon. Ya, tapi bertahan dengan selama ini ya, ini agak sedikit menguntungkan Navi sebenarnya. Oke, Navi depan sana dan Kars, tiba-tiba muncul. Langsung menuju ke arah mid lane, rotasi yang sangat cepat. Ini digunakan dengan maksimal oleh seorang Kars. Perpasukan dari tim Navi, mereka berhasil mengungguli 320 gold akibat tadi. Tapi Erlan, one power situation tapi nampaknya tidak ada sendiri. Udah ada 3 pemain di depan sana, mau coba untuk mendapatkan 1 poin dari seorang Erlan. Tapi lihat well triggernya, gagal KYY. Kali ini termakan oleh seorang X-Magic. Meanwhile pertukaran di arah top lane. Wow, ini cukup mahal loh. Erlan dan dia harus bertukar dengan adanya Erlan. Karena kalau tidak sama sekali Erlan akan mendapatkan kerugian. Karena EXP lane dengan Romer itu masih belum worth it. Untungnya mereka bayar dengan adanya Erlan. Itu yang sempat gue bahas sih tadi. Early game itu punya Navi. Dia pakai Hilda dengan Nolan yang lebih cepat ready juga daripada Joy. Ada Chusin, jadi kayak hero early terlalu banyak, makanya mereka harus lakuin ya kayak gini. Mereka harus kasar di awal. Yap, dan terbukti ya, ini cukup efisien sekarang. Bagaimana untuk aksi dive in juga dimenangkan oleh Navi. Sedikit knock up ke atas Regi. Oke, lihat Regi di sana. Mau tidak mau Vengeance harus digunakan daripada dia harus tumbang. Tapi dengan adanya Turtle yang muncul secara bersama dengan Purple Buff dimiliki Albert, apakah dari tim EVOS mampu dengan sempat untuk bisa mendapatkan Turtle-nya? Karena kalau Turtle kedua di tangan para pasukan dari tim Navi kembali, ini akan berbeda kasusnya Lim. Itu dia. Kayaknya coba kontes boleh sih untuk sekarang. Apalagi mereka juga masih belum ada informasi. Aether terlihat sekarang. Oke, Aether terdeteksi di mana keberadaannya. CVS coming. Itu juga seorang Erlan, tapi lihat di sana para pasukan dari tim Navi dan Retri seperempat. Berhasil mendapatkan Turtle. Kembali ke arah nama Torgan full defense in well. Trigger menuju ke seorang Kars. Malah sebaliknya. Harusnya yang tumbang. Biarkan 1 poin kill aja itu Hanafi. Tapi malah ini Kars. Lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warga. Ini udah jadi poin kill yang kedua loh dari Kars. Belum lagi Turtle yang didapatkan oleh EVOS juga ini nge-boosting dari segi experience-nya. Bakal coba di dive in kembali. X-Magic is coming.
Swelo menjadi target utamanya. Lihat fokus ke arah belakang, damage yang terlalu besar yang diberikan dan Erlan masih menggocek dengan Summon Force. Dengan Summon Force kali ini Erlan berhasil menyelamatkan 3 kawanannya di arah bottom lane. Lihat, Erlan masih bertahan. Damage yang terlalu besar, tidak bisa dibendung. Dan bahkan dijepit begitu saja Sandwich Gaming! Berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi bertukarnya dengan ada 2, tapi Regi sedikit terlambat. Meanwhile, Eta dan kawan-kawan mencoba untuk menukarnya dengan lebih. Dan 2 point kill yang cukup mahal. Regi. Almost is never enough. Tapi posisi Sakit kali banget. ini, Regi juga gak bisa bertahan dengan cukup lama. Lihat betapa sakitnya damage yang diberikan oleh seorang Karslim. Iya, dan si V-nya juga dikit-dikit lama-lama lumayan juga gitu kan dipukul-pukulin di Spear of Mystery. Item pertama udah jadi, dari Erlan juga udah jadi. Mungkin 1 item lagi kayak Victor of Even, Erlan udah lumayan bisa nge-deliver damage lebih sakit daripada si V. Ya, tapi dari EVOS-nya Regi juga sudah mulai menjadikan itemnya ya. Dengan 1 buah War Axe ini adalah item standar utama juga untuk Cici, bisa selain defensif, dia bisa bermain offensif. Dapetin lifesteal, dapetin juga true damage dari War Axe. Biasanya ke Brute Force juga ya, untuk paket lengkapnya. Tapi sebenarnya bisa di-skip di kondisi-kondisi tertentu. Kalau memang dia minim banget frontliner, mungkin butuh kayak Antiquiros, butuh Radiant, itu boleh duluan. Sementara ngelihat dari perbedaan gold antara Albert dan juga Aether, ini nggak terlalu jauh kok. Oke. Tapi melihat bagaimana agresifnya Navi nih yang harus ditahan sekarang oleh EVOS. Dan lihat goldnya cuma hanya ada Cici di sana yang berhasil mengungguli atas para pasukan dari tim Navi lainnya. Ya, oh, X-Magic. Oke, X-Magic Crimson Dragon power defensive. Modify masih ditahan karena ini sangat penting untuk diri mereka. Tapi lihat Regi di belakang sana berhasil men-trigger sosok seorang card. Turtle yang ketiga. Jadi tanpa penentuan siapa yang bisa dibalikan dari segi gold difference dan Avatar of Guardian. Berhasil mendapatkan Swelo, mudah ke arah belakang. Tapi lihat di sana, semuanya dibekukan oleh Swelo. Custom dan Spear of Distraction yang menyangkut. Dari si nggak boleh masuk lebih dalam karena terlalu sakit yang bisa diberikan dengan adanya Francis depan sana masukan dari Navi. Memaksa Regi harus mundur. Dan Aether dan Albert looking for retribution battle. The retribution from Albert berhasil melakukan steal turtle terhadap tim Navi. Dia ada di kondisi level yang sama loh sebelumnya. Setelah dapetin Retribution ya Albert baru naik di level 12. Berarti mereka dengan damage Retribution yang sama. Bahkan timingnya ada di Aether, namun Albert menunjukkan Retribution-nya nggak bisa dianggap remeh. Yap, dan kejar-mengejar dari sisi gold juga ya. Unggul tipis dari EVOS dikejar Navi, pun demikian dari Navinya sekarang sudah agak swing ke EVOS. Oke, mundur ke arah belakang, Kakel tertarik dengan adanya Town. Albert, the baby alien, masih berhasil dengan retribution yang sangat kuat dan bahkan membawa EVOS membalikan kembali keadaan utang terbayar lunas. Tapi mereka masih di under condition seharusnya. Ya, mereka masih harus sedikit bertahan ya kalau buat EVOS-nya. Mungkin lebih ke merespon apa yang bakal dilemparkan dengan Navi. Karena dari tadi Navi lah yang selalu memberikan pertanyaan dan seakan-akan EVOS yang harus menjawab nih. Apa yang harus mereka lakukan ketika ada dive in, ketika ada teamfight yang bakal di-initiate oleh Navi. Holy Crystal dari Albert juga udah jadi. Sekarang damage dari Albert udah lumayan menusuk nih. Apalagi ketika ada 1v1 situation di laning jauh. Gue rasa Aether harus sangat-sangat berhati-hati. Continuous damage dari Joy ketika dia ngadu di laning jauh itu bahaya banget. Gak boleh miss mechanics sih. Oh, miss magic. Lebih tepatnya tapi lihat di sana langsung ada Purify. Informasi yang sangat mahal untuk KYY. Purify digunakan di trigger oleh seorang Erlan. Dan para pasukan dari tim Navi mereka menunjukkan batang hidungnya 2 second. Fokus dengan revitalize tapi damage yang gak bisa dibendung. Hanafe! Harga dihindar korban dan bahkan Albert di arah belakang sana memaksa Magic. Kali ini harus mundur ke arah belakang. Tidak ada yang bisa masuk. Aether sekalipun gak bisa bergerak dengan cukup maksimal. Dan para pasukan dari tim Navi mereka kembali lagi. Mereka dari tadi fokus teamfight dengan berempat dan bahkan kehadiran Albert ketika 5 melawan 5 mereka langsung bingung apa yang harus mereka lakukan, Lim. Kayaknya mereka udah boleh sih untuk tunggu Moskovnya jadi dulu dan hindari pertempuran sebisa mungkin. Yap. Karena mereka initiate terus om. Iya betul. Dan aku ngelihatnya ya di sini ya, Navi meskipun mereka punya Hilda, mereka punya kaca kita bisa bilang tebal tanda petik ya. Ini bisa yang paling banyak kita ya 2 hero itu. Gila di instan om. Langsung instan yang kita tahu itu sebenarnya tebal. Dan berarti ya sudah tidak ada hal yang mustahil yang bisa dilakukan oleh EVOS sekarang untuk bisa dapetin hero yang lain. Yang lebih tipis dibandingkan dengan Hilda. Yang kita tahu tebel, tapi ternyata kenyataannya dengan gold difference dan juga komit mereka terhadap satu target ternyata menimbulkan impact yang berbeda ya. Harus hati-hati sih untuk sekarang. Ya kayak winning condition Navi juga memang ada di early game, tapi late game mereka juga bisa kok. Mereka punya high ground, lihat wardnya. Oke, tapi lihat di belakang sana para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan karena sosok Lord. Tapi KYY, apakah masih mau lebih? Ini kebiasaan yang cukup berbahaya untuk overcommit setelah Lord Lim. Iya, iya. Mungkin sekarang udah ada remnya, Ji. Jadi kayak udah nggak ada
nafsu-nafsu dari keduanya. Oh, Yoji cukup cepat nampaknya. Avatar Afghanian for defensif. Yang menandakan sekalipun ada dive setelah ini akan cukup berbahaya karena tidak ada perlindungan. Tapi lihat Albert. Retribution dari sosok seorang Aether mau gak mau harus keluar bahkan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sekaligus defensif tadi ya. Tapi harusnya masih lumayan aman lah Om ya. Karena masih lord pertama juga. Ya, lord 1 dan mid turret juga belum bisa diambil dengan EVOS. Seharusnya mereka akan fokus untuk mendapatkan mid turret terlebih dahulu. Lihat begitu banyaknya juga pemain-pemain dari Navi yang set up untuk menjaga area mid mereka. Terlihat nampaknya. Ini untuk clear wave di area mid ini udah benar-benar diwajibkan sama Navi ya. Mereka boleh kehilangan lane lain mungkin tapi jangan mid lane sebisa mungkin. Karena Aether akan susah banget untuk masuk ke jungle-nya sendiri. Iya. Dan sedangkan dia butuh purple buff. Dia salah satu hero yang depending on purple buff loh. Nah ini dia nih, kita bicara soal player head to head antara Erlan dan juga Shive. Shive masih unggul untuk gold dan juga gold per minute. Ini real data ya kawan-kawan semua. Mungkin yang di rumah mau nanya ini data kapan. Ini real data yang sedang terjadi di lapangan saat ini. Yep. Oke. Dan lihat Lord yang udah mulai charge sekarang dari Lord yang pertama. Udah bisa charge juga. Dan jangan lupa pasif dari best start masih tetap di menit 12 akan hilang. Yep. Oke, tetap sama ya, tapi yang pertama bisa knockback. Bisa ngilangin Lord juga. Lumayan. Itu lumayan ngehantam satu bangunan. Tapi lihat top nowhere come! Meledak! Lihat dengan bermain piano di depan sana Albert berhasil memecahkan Cars. Meledak dengan tempo ritme dari Albert bermain dengan manis. Perpasukan dari tim Navi mereka kehilangan badan untuk melakukan defensif di arah mid lane. Super minion masih ada. Mata di Henki. Tapi nampaknya mereka mengurungkan niat mereka untuk bisa masuk lebih dalam. Lagi-lagi ya sinergi Albert X KYY. Sinergi circle. Itu dia. Satu circle. Ya, dan Holy Crystal juga baru selesai tadi buat si Erlan ya. Jadi untuk damage magicnya seharusnya agak sulit untuk dibendung nih. Karena untuk item-item defensive magic ini cuman dipegang Hilda dan juga Gatot Kaca. Yang kita tahu dua hero ini sekali kena Rhythm of Joy juga atau Electrifying Beats sakit. Damage-nya besar banget. Jadi Shive harusnya ini item Keempat. keempatnya dulu ya. Dia nge-skip Malefic Gun berarti. Karena mungkin lebih aman dengan Rose Gold-nya. Ada tabrakan-tabrakan dari Albert yang sangat-sangat berpotensi. Sampai ke bagian belakang. Iya, nah, kita akan menunggu sedikit tempo yang pelan karena Dipancing lagi. seharusnya Lord akan diambil oleh EVOS sekarang. Karena mereka butuh ya, mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk maju, untuk dapetin best turret-nya. Oke, KYY. Itu berbahaya banget, itu tindakan yang tidak harus dilakukan. Tindakan yang seharusnya dia hindari. Kenapa? Karena ini kalau misalnya tumbang di depan sana dan Lordnya udah beberapa detik lagi muncul. Kondisi Albert untuk survive di arah pit Lord itu berat banget loh, Lid. Jadi ya, makan purple buff-nya aja udah di zoning habis-habisan Erlan. Sekarang udah punya purple. No purple buff untuk sosok seorang Nolan. Ini berarti tinggal bermain gimana caranya dia melakukan flanking. Dan dapetin pick off, tapi dua second. Menuju ke arah Cars. Davis dengan sawan force yang berhasil mendapatkan satu point kill dari seorang Erlan. Meanwhile Hanabe akan menjadi target selanjutnya. Avatar Guardian for defensive. Udah standby Reggae. Menutup jalan Hanabi untuk pulang. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup. Dan fokus menuju ke arah satu Lord adalah sebuah jawaban yang dimiliki dari tim EVOS. Mereka ingin konsisten disiplin dengan laning phase yang mereka miliki. Karena informasi yang didapatkan adalah ada satu Moskov tadi di area top lane. Jadi ya, mereka juga harus buru-buru ya untuk eksekusi Lordnya. Free Lord untuk EVOS kali ini. Navi, mereka punya high ground defense. Mereka punya Moskov. Tapi harus benar-benar hati-hati. Karena key, ataupun bukan key lah. Kayak Regi pun akan siap ini untuk berkorban nyawa. Nabrak ke arah depan, ikut Lordnya demi nyawa Shive. Ya, terutama untuk bagian depan dari Navi ya. Balik lagi ini antara Hilda dan juga Gatot Kaca yang cukup mudah untuk bisa terpick off. Yang menjadi masalah adalah kalau mereka tidak punya badan di depan, Shive gak bakal bisa masukin damage-nya dia. Free hit dari Shive bakal kemana? Itu Dia dia. butuh badan untuk nahan ya setidaknya 2-3 detik. Apalagi dia belum jadi Malefic Gun kan. Jadi range-nya juga belum aman. Masih kelas combat. Mau gak mau dia ya pukul Lord atau pukul minion. Oke, menuju ke arah top lane perpasukan dari tim Navi mereka dengan sosok dari high ground yang tidak terlalu kuat, yaitu dengan Zursin tidak mampu untuk melakukan clear yang sangat cepat. Tapi lihat semua di sana, mata di Heki, duel Dragon di depan sana fokus karena base camp yang terjadi Erlan free hit. Davis terlalu sakit, berhasil mendapatkan satu point kill dan Hanabe pun harus tumbang. Dengan ada Erlan coba dipaksa dan Shive di sana membuat perpasukan dari tim EVOS mundur ke arah belakang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Henki, tapi setidaknya at least tidak ada Erlan yang tumbang. Bukan Erlan, tapi Henki. Iya, dan ini hanya satu-satunya best turret yang bisa dihilangkan berarti. Defense yang cukup baik dari Baik banget. Navi. Dengan kondisi high ground-nya cuma dengan Moskov. Itu dia.
Dan Moskovnya gak tumbang. Ya, nyaris tadi. Cuman ya, EVOS mereka masih pegang kendali juga. Dapetin satu top base turret dan mereka kembali akan Maleficant. berusaha untuk memainkan ya. Mungkin tempo yang lebih pelan juga. Tapi Maleficant di tangan Shive. Ini akan menjadi masalah sebenarnya. Karena range-nya kan agak sedikit panjang sekarang buat Moskov. Buat damage attack-nya dia. Betul sekali. Itu dia. Ini yang makanya gue bilang, oh Maleficant. Ini udah berbahaya, udah buat EVOS, udah cukup ya. waktu yang berbahaya. Tapi lihat Swallow di depan sana, X-Magic! Terperangkap, tidak ada lagi X-Magic yang menerapkan untuk mundur lagi dan lagi. Tidak ada X-Magic dan para pasukan dari tim Navi kali ini. Lihat mereka terperangkap, Breaky memberikan sedikit pressure. Tembakan peringatan membuat para pasukan dari tim Navi nampaknya tidak kesar untuk menahan di depan sana. Lihat, Erlan terus sakit Wild Dragon yang on point. Berhasil mendapatkan Navi dan juga hilang. Ini bencana Navi! Benar-benar kembali di posisi yang tidak mereka inginkan. Kembali hampir terkena wipeout, tapi Erlan mencoba untuk mengejar seorang Aether. Clear minion dilakukan Aether. The best thing yang bisa dilakukan oleh sosok seorang jungle. Regi Gak bisa tidak X-Magic. akan kenal diam, tapi lihat di arah top lane. Minion bergerak menuju ke arah BS Turret. X-Magic satu-satu yang bisa menyelamatkan, tapi Alphard hilang begitu saja. Ini bencana! EVOS menenggelamkan Navi ke dasar klasemen. 2-0 bahkan tidak